Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arissa Sabila, Gita Lorenza, dan saya sendiri Nabila Rona akan mempresentasikan bab 8 mengenai perikatan Islam berbasis sosial. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. A. Pinjaman barang. 1. Pengertian pinjaman barang atau al-ariyah. Secara bahasa, kata al-ariyah berarti objek yang dipinjamkan. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjukkan akad peminjaman barang. Kata al-ariyah diambil dari kata ara yang berarti pergi atau zahaba, dan datang atau ja'a. Ada juga yang berpendapat bahwa kata al-ariyah berasal dari kata at-ta'awur yang berarti saling berganti atau at-tadawul wa ta'awub. Secara istilah, menurut para ulama as-Sarhasi, al-i'arah merupakan pemindahan kepemilikan manfaat barang tanpa imbalan. B. Syafi'i dan Hambali, al-i'arah merupakan izin kepada pihak lain untuk mengambil manfaat benda miliknya tanpa imbalan. C. Taqi ad-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, al-i'arah merupakan kebolehan untuk memanfaatkan barang milik pihak lain. 2. Dasar hukum al-ariyah. A. Dari Al-Quran, yaitu pada surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Selanjutnya surat Al-Ma'un ayat 7, wa yatma'unal ma'un, yang artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. B. Hadis fi'liyah. 1. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Anas yang artinya, pada suatu malam di Madinah terdengar suara yang menakutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam seekor kuda milik Abu Thalhah yang bernama Mandub untuk mendatangi tempat suara itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari tempat itu, beliau berkata, kami tidak melihat apa-apa dan kami mendapati langkah kuda ini panjang, kudanya berkualitas unggul. Yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, dan Sahih. Menurut Al-Hakim dari Safwan ibnu Umayyah yang artinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam beberapa baju perang daripadanya pada hari Hunain. Safwan lalu bertanya, apakah engkau merampas wahai Muhammad? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin gantinya. Beberapa baju perang itu ternyata ada yang hilang, lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Safwan bahwa baju-baju yang hilang itu akan diganti. Namun Safwan berkata, sekarang saya lebih menginginkan Islam daripada baju perang itu. 3. Rukun dan syarat al-ariyah. Rukun i'arah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu pemberi pinjaman, al-mu'ir, penerima pinjaman, musta'ir, objek atau barang pinjaman, musta'ar, dan pernyataan akad pinjam-meminjam barang, siwat akad al-i'arah. Dan syarat-syarat al-ariyah antara lain, A. Penerima pinjaman harus mempunyai kriteria berakal, cakap bertindak, amanah. B. Barang yang dipinjamkan merupakan barang yang tidak habis atau mudah musnah bila dimanfaatkan seperti makanan. C. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. D. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang dibolehkan oleh syariat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Arissa Sabila. Kepada Saudari Arissa Sabila, saya persilahkan.
Baiklah, saya Arisa Sabila akan melanjutkan membacakan materi selanjutnya. 4. Ketentuan Al-Ariyah. A. Hukum asal Ariyah. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam memiliki manfaat atas barang yang dipinjam. Peminjaman itu dilakukan dengan sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjam. Bahkan, peminjam berhak untuk meminjamkan barang pinjamannya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, kecuali pemilik barang melarangnya. B. Bentuk pemanfaatan. Bentuk pemanfaatan barang pinjaman. 1. Pinjaman tidak terbatas, dan kedua, pinjaman terbatas atau muqayyad. C. Status akad ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila bahwa akad ariyah itu sifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, milik barang boleh saja membatalkan pinjaman itu kapan saja yang ia mau, dan pihak peminjam boleh kapan saja memulangkan barang itu kapan saja ia kehendaki. D. Sifat ariyah. Disepakati para ulama bahwa ariyah adalah tolong menolong dan bersifat amanah di tangan peminjam. Menurut penulis, perikatan yang berbasis sosial semata hanya mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, berakhirnya ariyah. Akad pinjaman berakhir karena beberapa hal, yaitu 1. Pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghair lazim. Dan yang kedua, peminjam mengembalikan barang pinjaman baik setelah jangka waktu yang disepakati berakhir maupun belum. Dan yang ketiga, peminjam atau pemberi pinjaman tidak cakap hukum. Dan yang keempat, meninggalnya peminjam atau pemberi pinjaman karena akad pinjaman merupakan izin pemanfaatan. Dan yang kelima, taflis atau bangkrutnya pemberi pinjaman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Gita Lorenza. Perkenalkan, nama saya Gita Lorenza. Saya di sini akan menjelaskan bagian B, penitipan barang, wadi'ah. Pengertian wadi'ah. Al-wadi'ah secara etimologis memiliki arti tinggal dan kosong. Al-wadi'ah menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak atau orang yang dipercaya. Al-wadi'ah dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai titipan. Selanjutnya ada rukun wadi'ah. Yang pertama, wadi'ah yaitu benda yang dititipkan kepada pihak lain. Yang kedua, sigat akad, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan penitipan barang. Yang ketiga, mustaudi, yaitu pihak yang menitipkan barang. Yang keempat, ada mustauda, yaitu pihak yang menerima titipan. Selanjutnya, ketentuan wadi'ah. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali yang bersifat sukarela. Selanjutnya, penerapan wadi'ah pada perbankan syariah. Penerapan akad wadi'ah pada perbankan syariah yaitu tabungan wadi'ah. Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad wadi'ah.
Berbeda dengan tabungan mudharabah yang bersifat investasi, sedangkan tabungan wadiah ini bersifat titipan. Adapun juga perikatan Islam berbasis sosial lainnya, antara lain ada hibah, wasiat, ada wakaf, ada penemuan barang, ada nazar, ada kafarat, ada diat, dan yang terakhir zabaih. Baiklah, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.